Yesus sahabatku, tercinta dan harap, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Menghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Di setiap pencobaan dan duka batinku, Dia benteng dan perisaiku tetap. Demi Dia ku tinggalkan berhala hatiku, oleh Dia ku bertahan dan tegak. Digoda oleh iblis, ku takkan menyerah. Yesus jamin kemenangan imanku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Melebihi segalanya bagiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi Kamis 25 Februari 2021. Tidak terasa kita sudah setahun terkena imbas dari pandemi ini, dan di mana kita pun masih terbatas untuk segala aktivitas dan mobilitas kita. Tetapi semoga itu tidak menghalangi semangat dari Bapak, Ibu, dan Saudara untuk terus menggali firman Tuhan dan berdoa. Sebelumnya kita akan berdoa untuk memulai mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Tuhan pada pagi hari ini di mana kami akan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah kami pun Engkau berikan kekuatan, berikan pencerahan sehingga apa yang difirmankan kami betul-betul dapat mendengarkan dan memahami dan melaksanakan. Engkau berkati hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, sehingga apa yang dikatakannya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini dapat tertanam dengan subur di dalam hati kami, dan biarlah kami pun dapat melakukan tindakan untuk mewujudkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan satu ayat saja dari Yohanes 15 ayat ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Amin. Bapak Ibu, tentunya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang memerlukan hubungan dengan satu sama lain. Ketika kita lahir, kita pun membutuhkan pertolongan bidan, membutuhkan pertolongan dokter, membutuhkan siapapun. Karena kita sebagai bayi tidak bisa berbuat apapun.
Demikian juga ketika kita sampai menjelang kematian kita pun tidak bisa mengubur diri sendiri atau memakamkan diri sendiri. Kita harus memerlukan bantuan daripada orang lain. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai makhluk sosial tentunya juga punya banyak teman, punya banyak kawan-kawan, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan gereja, komunitas, ataupun lingkungan apapun. Tetapi yang namanya teman itu memang banyak, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita lihat sahabat, yang dinamakan sahabat itu sangat sedikit. Karena sahabat itu seringkali diartikan seseorang yang sangat ideal, seseorang yang sangat istimewa bagi kita. Tentunya kita pernah mendengarkan kisah persahabatan yang luar biasa dari kisah Alkitab, yaitu persahabatan dari Daud dan Yonatan. Kalau kita lihat persahabatan mereka itu luar biasa, di mana pada waktu itu Daud adalah seorang prajurit, Daud adalah seorang panglima perang, dan sedangkan Yonatan adalah anak daripada Saul. Kalau kita lihat persahabatan mereka luar biasa, mereka saling mengasihi satu sama lain. Bahkan Yonatan pun sampai berani menentang perintah orang tuanya, yaitu Raja Saul, karena dia bersahabat dengan Daud. Karena itulah dia mengasihi Daud melebihi Allah, melebihi Saul sebagai ayahnya. Ya mungkin juga karena Saul berbuat tidak benar, Saul memusuhi Daud. Tetapi kita bukan melihat permusuhan daripada Saul kepada Daud, tetapi kita melihat persahabatan antara Daud dan Yonatan. Nah, itulah seorang sahabat. Ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa, banyak sekali juga kisah-kisah persahabatan antar manusia. Demikian juga kadang kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat di dalam misalnya saya sering dikirimi oleh teman-teman saya di dalam WA group, ya, antara persahabatan antara anjing dengan ayam, persahabatan dengan burung hantu dengan kucing, atau banyak sekali. Mereka pun bisa bersahabat karena mereka sudah mengenal, sudah mengerti, dan sudah betul-betul memahami siapakah teman mereka, siapakah lawan mereka, dan siapakah sahabat mereka. Jadi kisah-kisah persahabatan itu banyak sekali. Baiklah, kita masuk ke dalam ayat pasal 15 ini di dalam Yohanes, di mana dikatakan bahwa Yesus tidak menyebut kamu, yaitu kita, sebagai hamba, tetapi dia menyebut kita sebagai sahabat. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hamba itu? Ketika saya mencoba melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, saya melihat arti daripada hamba itu adalah abdi, atau bisa juga disebut sebagai budak. Jadi hamba itu adalah budak, seseorang yang betul-betul menurut perintah tuannya, seseorang yang betul-betul derajatnya di bawah tuannya. Jadi hamba itu bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang menunggu perintah daripada tuannya. Hamba itu bisa disebutkan juga dia tidak tahu urusan atau rahasia atau kepentingan daripada tuannya. Itulah hamba. Dan juga dikatakan hamba itu tidak akrab dengan tuannya. Dan yang pasti juga hamba itu tidak punya harapan, karena ya dia hanya mengabdi kepada tuannya. Kalau kita lihat juga para abdi dalam di Keraton Yogyakarta, kita melihat mereka betul-betul mengabdi tanpa pamrih.
Walaupun mereka, maaf, secara ekonomi, secara gaji mereka di bawah. Tetapi mereka tidak merasakan itu sebagai suatu hambatan untuk mengabdi kepada raja. Bagi mereka pengabdian itu adalah sesuatu yang istimewa. Saya bisa mengabdi kepada raja saya betul-betul terhormat, saya betul-betul dihargai, dan saya betul-betul terpilih di antara sekian banyak orang, dan saya bisa mengabdi kepada raja. Nah, itulah hamba atau abdi atau budak. Nah, sedangkan arti daripada seorang sahabat itu memang sangat mendalam sekali. Artinya adalah, pertama adalah sahabat itu adalah berbicara tentang kesetiaan. Sahabat itu berbicara tentang keterbukaan. Sahabat itu berbicara tentang mendukung di dalam suka maupun duka. Di dalam kesulitan, kesukaran, permasalahan, dia mendukung. Jadi dia bukan hanya mendukung di dalam ketika dia senang, ketika dia gembira, tetapi dia juga mendukung di dalam kesusahan dia. Mendukung sekalipun dia mengambil keputusan yang salah, seorang sahabat tidak akan meninggalkan. Tetapi seorang sahabat akan terus mendampingi dia. Nah, itulah makna persahabatan. Dan sahabat itu juga ada unsur kehormatan. Saling menghormati satu sama lain, saling menghargai satu sama lain. Karena saya dan kamu berbeda, tetapi saya menganggap kamu sahabat. Itu luar biasa. Saya menghormati kamu sebagai sahabat saya. Saya memilih di antara ribuan teman, saya memilih kamu sebagai seorang sahabat saya yang mengenal dan mau mengerti betul tentang saya. Banyak sekali seseorang yang kepingin sekali curhat, kepingin sekali mengungkapkan isi hatinya hanya kepada sahabat. Bahkan kadang-kadang istri pun mungkin ya tidak bisa seporsi seorang sahabat. Kadang-kadang ada sesuatu yang tetap disembunyikan. Tetapi ketika seseorang bersahabat, dia akan mengungkapkan semuanya. Dia akan terbuka sekali. Dia akan bercerita dari A sampai Z. Dia akan betul-betul percaya penuh bahwa apa yang saya ceritakan itu tidak akan melebar, bahwa itu tidak akan bocor, bahwa dia akan menjaga rahasia saya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi, makna lebih dalam pada seorang sahabat adalah satu roh atau satu jiwa. Ya, karena saling mengasihi, saling mencoba mengerti dia sedang apa, dia sedang bagaimana, kepingin mengerti keadaannya, mengerti kabarnya, mengerti apa yang dia alami. Dia kepingin menghibur tiap saat, dia kepingin mengerti apa yang dipikirkannya, apa rencananya, apa tujuannya, dan dia akan terus mendukung. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat di dalam konteks Yohanes pasal 15 ayat 15 ini, kita melihat bahwa Tuhan Yesus tidak menyebut kita lagi sebagai seorang hamba, tetapi dia menyebut kita seorang sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tuhan Yesus sudah mengatakan, memberitahukan segala sesuatu kepada para muridnya. Segala sesuatu rahasia yang selama ini orang-orang cari-cari. Selama ini orang Yahudi yang selalu mencari rahasia itu. Apa sih sebenarnya rahasia terbesar? Nah, ketika itulah Tuhan Yesus memberitahukan rahasia itu kepada sahabatnya. Jadi sungguh bersyukur Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya, yaitu para murid-muridnya, untuk apa dia datang ke dunia ini. Untuk apa? Yaitu untuk menebus manusia. Dia menyatakan rahasia bahwa dia adalah Allah. Allah yang bersama manusia.
Allah yang menjadi pengantara, Allah yang menjadi juru selamat, yaitu Yesus, Sang Mesias. Itulah rahasia yang telah diberitahukan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Nah, luar biasa Bapak Ibu, di dalam agama apapun tidak ada seorang Allah bisa disebut sahabat, seorang Tuhan bisa disebut sahabat, tidak ada. Nah, di dalam agama Kristen, di dalam kita sebagai seorang pengikut Kristus, kita dianggap sebagai seorang sahabat oleh Yesus Kristus. Padahal sebenarnya siapakah kita ini? Kalau kita melihat introspeksi ke dalam, kalau kita melihat siapakah kita umat manusia, kita ini adalah sebagai debu. Kita hanya sebagai debu. Kita debu dan diberi hembusan nafas sehingga kita bisa hidup. Kita diberi raga supaya kita mau badan. Ya, jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa di hadapan Tuhan Allah pencipta kita. Kita itu seperti sebutir debu di antara angkasa ini, tetapi luar biasa. Allah kita mau memelihara debu ini, mau memelihara manusia ini, dan menganggap sebagai seorang sahabat, bukan lagi seorang hamba. Nah, inilah kekristenan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat ketika kita disadarkan, kita umat manusia hanyalah debu. Tetapi ketika kita dianggap sebagai seorang sahabat, itu luar biasa. Penghargaan yang Tuhan Allah berikan kepada kita luar biasa. Kita sebagai debu dan diciptakan, kemudian kita disuruh mengelola Taman Eden, dan akhirnya kita masuk ke dalam pencobaan dan jatuh di dalam dosa. Karena tidak menuruti firman Tuhan, karena tidak menuruti perintah Tuhan supaya tidak memakan buah terlarang itu. Tetapi karena kesombongan kita jatuh di dalam dosa. Rusaklah, putus hubungan kita dengan Allah. Nah, ketika ada hukuman, itulah kita harus dijatuhkan, yaitu kita akan menjadi mati. Kita rusak, putus hubungan kita dengan Tuhan karena dosa manusia. Tetapi Tuhan Yesus datang sebagai Allah, sebagai penuntun kita, sebagai penyelamat kita, sebagai pengantara kita kepada Allah. Tuhan Yesus, anaknya yang dikasihi oleh Allah, mau menjadi Tuhan kita, mau menjadi manusia, dan bahkan menebus dosa-dosa kita. Penebusan Tuhan Yesus adalah penebusan yang sempurna, penebusan atas dosa-dosa kita. Kita tidak bisa menebus dengan amal dan perbuatan kita. Kita tidak bisa menebus dengan harta kita. Kita tidak bisa menebus dengan waktu kita. Penebusan itu adalah anugerah yang Allah limpahkan melalui Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi, kalau kita sadari kita ini hanyalah debu, tetapi dari debu itu kita betul-betul dihargai. Sebagai seorang sahabat, sebagai seorang yang betul-betul dicintai oleh pencipta kita, marilah kita mengasihi Allah kita. Marilah kita menuruti firman-Nya. Biarlah penebusan Tuhan Yesus tidak sia-sia. Biarlah penebusan Tuhan Yesus membuat kita memberikan buah-buah. Memberikan kita untuk melaksanakan misi daripada Tuhan Yesus, yaitu menginjili, yaitu memberitakan kabar baik kepada orang lain,
bahwa Yesus adalah Allah, Dia telah menebus kita, dan kita bertobat. Balik kembali untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, seorang sahabat adalah seorang yang betul-betul dihargai, lebih daripada teman. Nah, Tuhan Yesus sudah menganggap kita bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Marilah kita pergunakan waktu kita. Marilah kita pergunakan akal budi kita untuk mengisi hidup kita, untuk berbakti kepada Tuhan, untuk meneruskan misi Tuhan, untuk menghasilkan buah-buah bagi Tuhan. Dan itulah kita sebagai manusia, itulah misi kita. Sebagai seorang sahabat, kita pun harus mengasihi Allah kita, harus mengasihi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang menyelamatkan hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyatakan bahwa Yesus sebagai seorang sahabat, menganggap kami sebagai seorang sahabat, bukan lagi sebagai hamba, menganggap kami ini sungguh sangat berharga. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu ini, dan biarlah kami pun menyadari keberadaan kami. Biarlah kami pun dapat menjadi seorang sahabat bagi teman-teman kami, bagi rekan-rekan kami yang memerlukan kami, memerlukan perhatian kami, memerlukan kasih kami. Tolong Bapa, Engkau berkati dan berikan kekuatan agar kami dapat menjadi sahabat-sahabat bagi teman-teman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami juga berdoa untuk pemerintah dan bangsa dan negara kami, di mana saat ini begitu banyak bencana alam yang terjadi, banjir dan tanah longsor, terutama di Pulau Jawa ini, di mana beberapa hari ini hujan akan ekstrim. Biarlah Engkau terus menyertai saudara-saudara kami yang dimanapun berada. Biarlah mereka pun dapat untuk terus berperilaku dengan baik, berperilaku menjaga lingkungan dengan baik, sehingga tidak timbul banjir ataupun longsor. Dan biarlah walaupun mungkin banjir, biarlah Engkau terus berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, sehingga kami dapat melalui bencana alam ini dengan baik. Berkati juga tangan-tangan yang akan mengulurkan bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Biarlah dengan bantuan ini dapat meringankan penderitaan daripada teman-teman kami yang tertimpa musibah. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk masa pandemi ini, di mana program vaksinasi sudah mulai berjalan, dan biarlah ini dapat berjalan secara terus-menerus, dapat lancar dan dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan, dan biarlah semua umat manusia mendapatkan vaksin, semua umat manusia dapat mencegah penularan yang lebih lanjut dan dapat mencegah kematian-kematian karena COVID-19 ini. Berkati setiap program vaksin yang sudah dirancang, biarlah program itu dapat terrealisasi dengan baik. Engkau juga berkati para petugas tenaga kesehatan, dan berkati juga kami sebagai seorang warga negara yang siap untuk divaksin. Bapa dalam surga, kami juga tetap berdoa untuk jemaat-Mu di gereja ini. Berkati mereka yang sedang sakit, berkati mereka yang lansia, mereka yang menderita karena sakit penyakit. Biarlah Engkau terus memberikan kekuatan, kesembuhan kepada mereka. Biarlah Engkau berkati juga obat-obatan yang diminum, agar obat-obatan itu dapat menyembuhkan mereka. Berkati juga
mereka yang masih terpapar karena COVID, biarlah Engkau terus berkati sehingga mereka pun dapat menjalankan karantina dengan baik dan dapat segera sembuh tepat pada waktunya. Kami juga tetap berdoa untuk pendeta kami, pendeta Adon Syopwana, beserta pendeta Emeritus Yulini Puranti. Biarlah Engkau terus memberikan mereka kesehatan, kekuatan, dan biarlah mereka pun dapat melayani kami, umat-Mu, di GKI Gatot Subroto ini dengan baik. Berkati juga jemaat-jemaat yang saat ini mungkin masih rindu untuk terus mendambakan ibadah secara onsite. Biarlah berkati agar program vaksinasi ini dapat berjalan lancar dan biarlah kami pun dapat segera ibadah onsite dengan baik pula. Terima kasih Tuhan, Engkau terus berkati kami semua dan berkati seluruh pekerjaan kami, berkati perekonomian, agar kami pun dapat rezeki yang cukup untuk kami dapat makan dan minum secukupnya. Dan bila sebentar lagi kami akan kembali beraktivitas, biarlah Engkau terus memberkati kami di dalam aktivitas kami, dan biarlah kami pun terus berdoa kepada mereka yang membutuhkan. Dan biarlah kami pun memberikan kasih kami sebagai seorang sahabat kepada teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu, persekutuan doa pagi ini, biarlah Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan, haleluya, amin.